Nah, adik-adik, tadi kan sudah menyanyikan lagu pujian. Marilah kita berdoa ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Ya Tuhan, hari ini kami akan membuka sekolah minggu ini ya Tuhan, agar kiranya Engkau menyertai dari awal pertengahan hingga akhir, dan ampunlah dosa-dosa kami ya Tuhan. Sertailah dan kemuliakanlah ibadah hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan membawa persembahan pada hari ini. Karena pandemi ini, jadinya persembahannya dikasih ke orang tua aja adik-adik. Nah, sekarang kita diiringi lagu bawa persembahannya. Nah, terima cita ya adik-adik. Dengan
Yesus yang baik, terima kasih atas persembahan yang Kau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat kami syukuri dan kami berkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Adik-adik, mari kita menyiapkan Alkitabnya. Nah sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu pujian, yaitu Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Semua sehat ya semuanya? Adik-adik, kita akan memulai ibadah ini untuk firman ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu di sini untuk ibadah online pada hari Minggu ini. Berkati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, hingga kami dapat membaca firman-Mu, mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu ini tema kita adalah membela yang lemah. Sebelum itu, kita baca dari tema kita hari ini dari Alkitab kita. Kita buka di Ester 7 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca adik-adik. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri, tetapi malapetaka ini tidak diantaranya, di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang batinnya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Nah, adik-adik, dari cerita tadi judulnya adalah Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Adik-adik, mari kita tonton film Ester ini tentang Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Yuk kita tonton adik-adik.
Setelah bangsa Yehuda dibuang ke Babel, negeri Babel dikalahkan oleh negeri Persia. Pada zaman Raja Kores di Persia, Zerubabel dan beberapa rombongan orang Yahudi pulang ke tanah mereka dan membangun Bait Allah. Tetapi ada juga orang-orang Yahudi yang tidak ikut pulang ke Yerusalem dan tetap hidup di tengah-tengah bangsa Persia. Salah seorang bangsa Yahudi yang tetap tinggal di Persia adalah Ester. Ester diasuh oleh Mordekai, ayah angkatnya, karena ibu dan bapak Ester telah mati. Ester adalah seorang gadis yang sangat cantik. Pada zaman Ester, Persia dipimpin oleh Raja Ahasiweros. Suatu ketika, Raja Ahasiweros mengadakan pemilihan gadis-gadis untuk menduduki jabatan sebagai ratu. Ester terpilih karena kecantikan dan kebaikan hatinya. Tetapi, Ester merahasiakan bahwa ia adalah orang Yahudi. Beberapa lama setelah itu, seorang bernama Haman diangkat menjadi orang kedua kerajaan oleh Raja Ahasiweros. Haman membenci Mordekai karena Mordekai tidak mau bersujud kepada Haman. Haman akhirnya mengetahui bahwa Mordekai adalah orang Yahudi. Maka Haman menghadap raja dan meminta izin agar Raja Ahasiweros mengeluarkan titah untuk memusnahkan semua orang Yahudi di kerajaan dengan alasan mereka adalah bangsa asing yang tidak taat pada hukum raja. Karena raja sangat percaya pada Haman, raja membebaskan Haman mengeluarkan titah itu atas nama raja. Mendengar titah itu, bangsa Yahudi sangat sedih dan takut. Mordekai minta tolong kepada Ester untuk menghadap raja, karena Ester adalah istri yang dikasihi raja. Tapi, Ester tahu bahwa menurut undang-undang, bila seseorang menghadap raja tanpa dipanggil, ia harus dihukum mati, kecuali bila raja mengulurkan tongkat emasnya pada orang tersebut. Ester akhirnya memutuskan untuk tetap menghadap raja dengan resiko ia harus mati bila raja tidak mengulurkan tongkat emas. Ester menyuruh semua orang Yahudi berkumpul dan berpuasa 3 hari lamanya. Kemudian, Ester menghadap raja dan ternyata raja berkenan kepada Ester dan mengulurkan tongkat emas. Ester mengundang Raja Ahasiweros dan Haman dalam 2 kali perjamuan. Dalam perjamuan yang kedua, Ester memberitahu raja tentang niat jahat Haman untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Raja sangat marah dan menyuruh Haman dihukum mati. Kemudian, raja memberi kepercayaan pada Mordekai dan mengizinkannya menulis titah baru atas nama raja, karena titah sebelumnya yang dibuat Haman tidak bisa dibatalkan. Mordekai pun membuat titah baru, yaitu ketika ada orang-orang yang menyerang orang Yahudi sesuai titah Haman, menurut titah baru, orang Yahudi diizinkan untuk berkumpul dan bertahan melawan musuh-musuhnya itu. Ketika tiba waktu yang ditentukan dalam titah, ternyata bangsa Yahudi berhasil menang dari musuh-musuhnya. Bangsa Yahudi sangat bersukacita karena kebebasan mereka dan menetapkan hari raya Purim untuk memperingatinya. Akhirnya, bangsa Yahudi dapat tinggal dengan aman di wilayah Raja Ahasiweros. Mordekai juga diangkat menjadi orang kedua kerajaan menggantikan Haman dan menjadi seorang pemimpin yang baik dan dihormati. Adik-adik, mari kita mengingat pelajaran sejarah kita di sekolah. Ada loh nama-nama pahlawan wanita waktu kita belajar sejarah. Ingat nggak ya adik-adik namanya? Ayo, siapa aja? Cut Ngadin, lalu RK Kartini, Cut Mutia, Kristina Marta Tiahau. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa mereka disebut pahlawan? Kenapa mereka disebut pahlawan perempuan saat itu? Apakah mereka selalu bersenjata?
atau berperang, makanya mereka disebut pahlawan. Tidak selalu kan adik-adik? Betul ya? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, benar bahwa seorang pahlawan tidak selalu ya menjadi panglima perang atau ikut perang bersenjata. Esther dalam cerita Alkitab hari ini adik-adik juga disebut sebagai pahlawan loh. Walaupun dia tidak bersenjata atau tidak mengikuti perang dengan senjata, Esther disebut sebagai seorang pahlawan karena dia rela berkorban dan bersedia menolong teman-temannya yang saat itu sedang berada dalam kekuasaan Raja Ahasveros adik-adik. Adik-adik, kita juga bisa dong disebut pahlawan. Bisa nggak adik-adik? Ya, bisa. Apa yang menjadikan kita pantas disebut sebagai pahlawan adik-adik? Ayo apa? Kita menolong orang lain atau sesama kita, saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita yang sedang kesusahan, itu ada disebut pahlawan adik-adik. Contoh kecilnya dalam kehidupan sehari-hari adik-adik membantu teman-teman adik yang sedang kesusahan. Misalnya ada teman jatuh, kita bantu untuk berdiri, itu termasuk sebagai pahlawan. Karena adik-adik sudah menolong, membantu yang lemah, yaitu membangunkan dari jatuhnya, naik sepeda, jatuh, kita tolong teman kita untuk berdiri, atau dikasih obat, itu sudah membantu teman-teman kita adik-adik. Nah, contoh di sekolah sebelum pandemi ini, teman kita ada yang kelupaan untuk bawa makanan ketinggalan. Nah, adik-adik bisa loh memberi makanan, sebagian makanan untuk adik kita, untuk teman kita yang makanannya ketinggalan karena dia lapar adik-adik. Itu juga adik-adik juga sudah bisa disebut sebagai seorang pahlawan adik-adik. Apalagi ya adik-adik ya, yang bisa disebut sebagai pahlawan, ada lagi nggak di masa pandemi saat ini? Contohnya, kalau saudara kita, tetangga, sedang menjalani isoma adik-adik, ayo apa yang kita harus lakukan? Mereka tidak bisa keluar dari rumah adik-adik. Jadi, kalau kita bisa memberikan bantuan kepada teman-teman kita, memberi makanannya ditaruh di pagar. Wah, kan dia lagi sedang tidak bisa keluar. Nah, adik-adik, mama, papa ada yang membantu seperti itu, adik-adik juga sudah menjadi seorang pahlawan adik-adik bagi teman adik-adik, saudara adik-adik, atau sahabat adik-adik. Adik-adik sudah mengerti ya, apa yang disebut pahlawan, tidak selalu mereka yang gugur dalam berperang bersenjata. Tetapi seorang pahlawan itu adalah dia rela berkorban dan membantu teman-teman yang sedang kesusahan atau membela yang lemah adik-adik seperti itu. Jadilah pahlawan untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, membantu sesama yang membutuhkan adik-adik. Itu, dan teladanilah Esther yang membantu teman-temannya. Dari sekarang adik-adik bisa belajar dari hal kecil, dari mulai kecil sampai dewasa, nanti adik-adik terbiasa untuk melakukan atau membantu pertolongan kepada orang lain. Nah, sekarang adik-adik sudah paham ya apa itu pahlawan? Ya, membantu sesama dan memberikan pertolongan kepada teman-teman yang membutuhkan adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelumnya mari kita tutup firman ini dengan berdoa yuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang indah mengenai Esther hari ini. Tuhan sudah mengajarkan kami menjadi teladan seperti Esther yang mau memberi pertolongan untuk teman-temannya. Kiranya Tuhan mau membantu kami dalam kami belajar bisa membantu teman-teman kami yang sedang kesusahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang tadi, mari kita mengiringi lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di
adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini ya Tuhan, dan kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan untuk aktivitas ini kita akan kembali dengan kegiatan yang segera kami lakukan dengan hari-hari esok ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Amin. Gak kerasa nih adik-adik, kita sudah di ujung ibadah pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita mengiringi lagu Yesus Itulah Satu-Satunya dengan penuh sukacita dan gembira ya adik-adik.